Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak di rumah? Master berharap anak-anak dalam keadaan baik ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, itu pelajaran agama Kristen. Kita masuk di bagian kedua, yaitu Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Itu sudah di pelajaran 4 ya anak-anak ya. Minggu lalu anak-anak sudah mengerjakan tugas dan Master mengucapkan terima kasih karena sudah mengerjakannya, dan hari ini Master sudah berjanji Master akan menjelaskan tentang Amos, manusia biasa yang dipanggil Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami masuk di bagian yang kedua. Kiranya pertolongan Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang Allah menolong kita ketika kita sedang mengalami sukacita, duka cita, ataupun ketika sedang menghadapi yang namanya masalah. Nah, kini kita akan belajar di bagian kedua, yaitu bahwa setiap orang memiliki keterbatasan dan kelemahan ya. Jadi semua orang di dunia ini tidak satu orang pun yang sempurna. Pasti semua yang memiliki keterbatasan, ada yang memiliki kelebihan, itu sudah ada pada diri kita masing-masing ya. Jadi anak-anak itu pasti punya kelebihan dan pasti juga punya yang namanya kekurangan. Nah, setiap orang juga anak-anak mendapat anugerah Allah sehingga ia memiliki kelebihan atau kekuatan, atau bisa kita disebut apa? Talenta. Nah, bagaimana kita melihatnya? Biasanya anak-anak itu punya talenta apa? Main musik ya. Ada yang punya talenta itu hebat dalam bermain bulu tangkis, hebat dalam bermain bola. Ada yang punya talenta untuk bernyanyi ya. Itu semua daripada Tuhan. Namun udah pasti punya kekurangannya ya. Tidak mungkin punya banyak kelebihan tapi tidak punya kekurangan. Pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah anak-anak, Allah memilih kita walaupun kita penuh dengan kelemahan atau keterbatasan ya. Karena Allah mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Inilah yang dialami oleh Amos ya, pelajaran kita tentang Amos ya. Nah, Amos ini coba nanti pada gambarnya. Amos ini berasal dari Tekoa. Letak Tekoa itu di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda ya. Master belum pernah ke Tekoa ya, cuman Master melihat di latar belakang Amos ini. Jadi biar anak-anak juga tahu dari mana Amos berasal ya, dari Tekoa. Nah, anak-anak, apa sih pekerjaan Amos ya? Amos itu bekerja itu, lihat pada gambarnya, dia itu beternak domba. Jadi di gambar kiri itu ada gambar domba, itu ada Amos ya. Dan pekerjaan berikutnya itu dia memungut buah ara hutan ya, itu ada buah aranya ya. Jadi pekerjaan Amos itu adalah beternak domba dan memungut buah ara hutan. Nah, Amos itu adalah orang yang biasa seperti Master dan anak-anak. Namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa. Nah, tugas Amos adalah menyampaikan atau mengatakan bahwa kesabaran Allah akan berakhir dan Allah akan menghakimi bangsa Israel. Mengapa Amos itu marah seperti itu? Karena bangsa Israel tidak melakukan perintah Allah. Nah, dari kesimpulan ini anak-anak, apa yang kita belajar? Yang kita belajar adalah walaupun Amos orang yang biasa-biasa saja ya,
dia tidak pernah sekolah Alkitab semuanya, tapi Tuhan memberi dia hikmat, kepintaran untuk apa? Untuk menegur orang-orang Israel, memberikan keberanian, dan Tuhan memberikan talenta untuk apa? Untuk berbicara dan mengajarkan yang baik kepada orang-orang Israel. Begitu juga dengan anak-anak, walaupun anak-anak adalah manusia biasa, yakinlah bahwa suatu saat kita dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menjadi contoh dan teladan kepada orang lain, sehingga apa? Orang lain datang kepada Tuhan. Nah, dari pertemuan ini anak-anak, Master memberikan tugas, yaitu tulislah bentuk-bentuk pelanggaran umat Israel kepada Allah yang terdapat pada ayat-ayat berikut. Ya, jadi contoh Amos pasal 3 ayat 19 sampai 15 itu ada pelanggaran umat Israel kepada Allah itu apa? Ya, jadi ada beberapa soal, anak-anak silakan mengerjakan di buku tulis, ya, sekali lagi di buku tulis. Kemudian anak-anak difoto dan kirim ke WhatsApp Master, ya. Sekian dari Master, Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelum kita berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan-Mu Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana Tuhan kami membawa diri kami di masyarakat kami. Kiranya Roh Tuhan menyertai kami dan memberkati kami sehingga kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.